Ya, ambil jalan tengah ketika Pak Kapolsek seperti beliaunya tadi menyampaikan untuk tidak memberi izin, tapi kami menerima. Apa jaminan kami ketika nanti tidak dibubarkan gitu loh Pak? Jaminannya pokoknya dengan melaksanakan seperti ini ya sesuai SOP. Tidak akan dibubarkan oleh kami dari Polsek ini. Yang ke-8 insya Allah dari beberapa kecamatan yang sebelumnya juga kita lakukan hal seperti ini. Bapak Propinka Kecamatan Gambiran yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ugi Niwanjoro. Di sini saya sebagai ketua pelaku dan pekerja seni Banyuwangi. Saya hanya ingin sedikit menyampaikan kronologi kenapa kita bisa sampai ke sini dan mengadakan audiensi ini. Seperti kita ketahui, pada bulan Maret kita mengawali untuk daerah Banyuwangi terjadinya pandemi ini. Dari bulan Maret kita pelaku dan pekerja seni nyaris tidak bekerja. Kita mampu bertahan sekitar 4 bulan dan setelah itu kita baru benar-benar merasakan bagaimana kebutuhan kita semakin hari semakin tidak terpenuhi. Kita pelaku pekerja seni sudah mengeluh sejak bulan Juli. Kalau dari bulan Maret kita mampu bertahan sampai dengan bulan Juli. Bulan Juli itu kita benar-benar sudah merasa tidak mampu bertahan. Hingga saya dan teman-teman pada bulan Juli saya ke Polres menanyakan hasil rapatnya, tapi juga belum mendapatkan jawaban yang memuaskan bagi kita. Namun kita juga diberikan istilahnya kita diminta untuk membuat simulasi. Kita diminta membuat video simulasi acara hajatan dan hiburannya. Dengan kondisi kita yang masih istilahnya duit seripis kan duit, kita berusaha membuat video tersebut. Kita buat waktu itu di Sumber Sewu dan sudah kemudian setelah selesai kita serahkan ke Kapolres video tersebut. Kapolres menjanjikan dalam 1 sampai 2 minggu untuk memberikan jawaban dari hasil simulasi tersebut. Namun setelah kita tunggu sampai dengan 2 minggu, ternyata belum juga ada hasil dari Kapolres. Dari hal tersebut kemudian pada tanggal 4 Agustus saya meminta izin untuk demonstrasi ke Pemda. Saya datang ke Polres untuk melakukan demonstrasi karena saya ada tekanan dari teman-teman. Waktu itu akan dilaksanakan tanggal 5. Kapolres tidak mengizinkan demo karena memang sebenarnya demo itu tidak ada izinnya. Tapi saat itu juga saya mengganti izin demo itu dengan pemberitahuan bahwa tanggal 5 saya akan melakukan demo. Artinya kita, pekerja seni akan melakukan demo. Nah, setelah itu malam tanggal 5 itu tanggal 4 malam Kasat Intel menemui saya bahwa sebaiknya demo digagalkan karena besok akan diadakan hearing dengan Sekda, Kapolresta, gugus tugas, DPR dan kita pelaku pekerja seni. Namun karena waktunya sudah malam, sekitar jam 10 waktu itu, untuk menggagalkan teman-teman yang mau demo sudah sulit. Kita yang tadinya mau berangkat itu sekitar 300 sound system ke Pemda. Setelah saya bendung akhirnya hanya tinggal 100 yang datang ke Pemda. Dan waktu itu dilaksanakan rapat koordinasi atau hearing di kantor gugus tugas. Nah, dari hasil rapat atau hearing dengan Kapolresta, Sekda, kemudian DPR, Dinas Pariwisata dan gugus tugas, akhirnya tercetus SOP tersebut. Jadi kemudian tanggal 8 akhirnya SOP itu disahkan yang sudah dibuat dengan kita pelaku seni dan Sekda, Kapolresta juga
Dinas Pariwisata tadi. Kebetulan saya dalam hal ini membidangi untuk seni modern. Kemudian untuk seni tradisional nanti akan disampaikan oleh Pak Yuwono sebagai wakil BSSD. Monggo. Kapolsek Kecamatan Gambiran, juga Bapak dan Ramil, para Bapak Ibu Kepala tersebut tadi. Kita awali dari pembicaraan dilakukan kesenian-kesenian yang sudah dibuka. Artinya kita harus ingat dan harus tahu bahwa kesenian itu tidak hanya kesenian modern saja, tapi juga ada kesenian tradisional yang di situ mengalami, mohon maaf, keberatan atas yang sudah dilakukan. Namun di berbagai kecamatan ada versi-versi diizinkan atau diperbolehkan. Contohnya di Kecamatan Pesanggaran itu secara resmi Bapak Kapolseknya menandatangani atas perizinan tersebut. Ada lagi versi yang ada di Kecamatan Tegalrimau, almarhum Bapak Kapolsek waktu itu masih Sugeng, itu bekerja sama dengan Pak Camatnya untuk tutup mata. Artinya tutup mata, wis kono-kono sing penting nanti ono pemberitahuan. Di situ ada kebijakan yang mutlak pada kepala desa se-Kecamatan Tegalrimau. Artinya yang ada di sana kesenian los, Pak. Janger los, wayang los, jaranan los. Nah, ada lagi kebijakan yang ada di Kecamatan Sepu. Pak Kapolseknya tidak berani mengizinkan, tapi ada perwujudan sebagai pengganti. Izinan itu adalah himbauan, dan kami punya asiknya, punya dokumennya atas kesepakatan tersebut. Di Kecamatan Kuring tidak jauh berbeda di Kecamatan Tegalrimau. Nah, yang kami harapkan, Pak, di Kecamatan Gambiran ini versinya versi yang ambil tengah-tengah. Kalau menurut versi seniman tradisional, sing penting teman-teman seniman ini bisa ditata, bisa diatur sesuai protokol. Namun ketika ada versi diberi izin secara resmi dari Pak Kapolsek, itu nanti yang sesuai SOP justru malah tidak bisa jalan untuk kesenian tradisional, Pak. Mohon maaf. Contoh Janger, sesuai SOP itu usai jam 23, wayang juga. Nah, di situ justru penanggapnya yang tidak bisa melakukan hal itu karena mungkin berhubungan dengan kurang puasnya timingnya. Maka dari itu untuk pembahasan ini sekali lagi kita harus ingat di Kecamatan Gambiran baik pelaku dan pekerja seninya itu juga banyak dan potensi. Untuk warganya, warga yang antusias sekali terhadap kesenian-kesenian baik kesenian modern maupun kesenian tradisional. Berbarengan dengan itu mau ada acara Hari Wayang Dunia yang akan dilakukan di Desa Yosomulyo, juga kawasan Kecamatan Gambiran, karena di situ skalanya mengingat Hari Wayang Nasional, Pak. Maka kita harus menghormati. Namun begitu mohon diikutkan untuk pembahasan kali ini, hari ini. Saya kira nanti bisa disambung dengan pelaku dan pekerja seni yang lainnya. Masih ada yang lain sampaikan biar jadi satu. Kita bola. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Cipto sebagai pelaku seni khususnya di jalanan, Pak. Yang pertama saya hormati kepada Bapak Camat Kecamatan Gambiran, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, juga Bapak Ibu Kepala Desa Sekecamatan Gambiran, juga Bapak Babinsa, Bapak Babin Kapilmas, memberikan satu gambaran yang sangat mendasar. Namun sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih atas kegigihan daripada Bapak Camat, ya, Bapak Kapolsek, juga Bapak dan Ramil serta jajaran yang telah berusaha untuk
memutus mata rantai yang ada di Kecamatan Gambiran. Katakan terima kasih. Namun kebijakan Bapak ya sesuai dengan peraturan yang jelas menimbulkan masalah pelaku sendiri yang seperti saya yang terjun dan kawan-kawan di jalanan. Karena mata pencarian itu yang jelas Pak, orang-orang sendiri di jalanan itu urusannya dengan perut, dengan weteng. Ya. Betul, betul. Maka saya cuma berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, ya, karena yang punya wewenang untuk nanggap yang sekaligus diberikan wewenang kepada pihak yang berwajib untuk melakukan tanggapan. Karena sekian bulan yang jelas ya, tanpa saya urai, lek konco-konco jaranan di luwe Pak. Karena apa? Tergantung dengan hasil tanggapan sih iso dijaga ini saya main sesuk dia tuku beras yang jelas kan begitu Pak. Jadi jadi begini Pak, tidak saya panjang lebar karena Bapak ini adalah merupakan pengayom, pelindung, sekaligus saya berharap bisa menjembatani dan memberikan satu solusi seperti mengajukan kepada Mas Yono leso ya sesuai karo SOP jalanan yo rada ditambah waktune supaya masyarakat bisa memberikan ruang nanggap dan kami dan kocok-kocok yang jelas untuk duwe bisa sesuk gendok gitu Pak. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Sebelumnya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Niki kula nembe rawuh, kami kula temu Haryono. Kepada Aturan sebenarnya kami bukan artinya tidak mempunyai job di Gambiran, tapi kami peduli sama pelaku pekerja seni seluruh Banyuwangi. Begini Pak, mengingat SOP yang sudah ditunjukkan kepada semua instansi maupun teman-teman, tapi kalau janger Pak itu kalau sesuai SOP itu terserang ya jalan. Kami pun siap untuk melaksanakan walaupun jam 11 atau jam 12 berhenti, tapi yang nanggap itu tidak mau Pak gitu. Terus terang pekerja seni ini mayoritas mata pencariannya dari seni untuk mencukupi keluarganya. Kalau toh memang seni ini tidak jalan, mungkin yang betul yang dikatakan teman-teman tadi, katanya nggak gendok, itu betul itu. 99% itu penghasilan dari seni Pak. Gitu. Cuman ini kayaknya masalah corona ini pekerja seni itu bingung. Saya sebagai pimpinan kadang bingung Pak. Bingungnya bingung. Anak buah tanya kepada saya, Pak kapan mulai main? Saya nggak bisa jawab. Masalahnya apa? Belum ada ketentuan. Kami mohon kepada Bapak mungkin yang berwenang di sini agar kesenian ini bisa tampil tapi sesuai dengan protokol kesehatan Pak. Saya mohon solusinya kepada Bapak. Terus terang Pak, kami ini sudah menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, otomatis sudah membantu pemerintah. Bukan pengangguran itu Pak. Bayangkan saja, saya itu mempunyai anggota kurang lebih 66 orang. Itu per kesenian, belum jalanan, belum jangan otomatis sudah mengurangi. Kami pun tidak minta bantuan secara material, tapi moral maupun spiritual itu aja yang kami minta. Seandainya ada tampilan ojo kesenian yang betul. Ini masalah kerumunan Bapak, kerumunan.
ayo dibantu, monggo kita bantu agar tidak terjadi kerumunan. Gimana caranya? Mohon dengan sangat agar kesenian itu tampil. Bapak juga enggak mengandung risiko. Artinya saya tahu Bapak dilema, mengizinkan mungkin ini, nggak mengizinkan anak saya makan apa gitu. Gitu Pak. Gitu. Jadi itu aja yang perlu kami sampaikan kepada Bapak. Mohon perhatiannya dan mohon solusinya gimana agar kesenian ini tampil kembali. Itu Bapak. Katanya gini, anak pola gopok Prada. Bacanya gitu Pak. Kalau anak kurang makan, nggak mungkin lah Bapak kurang makan. Ngasih. Ini kayak anak saya ini mana gimana caranya? Nggak mungkin lah kalau anak nggak mangan, Bapak harus nggak makan. Saya tahu. Saya dulu di pemerintah juga Bapak di ASDP penyeberang Ketama itu. Cuman sekarang sudah sempurna tugas. Itu aja yang kami sampaikan kepada Bapak. Mudah-mudahan jadi acuan untuk Bapak untuk memberi solusi yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan bahwasanya kronologi sampai kita di sini ini bertemu wajah di kantor saya ini. Sampaikan lagi, kenapa sampai seperti ini? Ya, oleh adanya kopi, sampai perjuangannya begini semuanya sama. Bapak sekalian, saya kepingin kita semuanya sehat. Alhamdulillah. Kalau jenengan tidak sehat, tidak mungkin tidak bisa hadir sih. Itu makanya kita harus banyak bersyukur untuk bisa diberikan sehat semuanya terus sampai keluarga kita semua. Baik di diri kita sendiri, lingkungan kita, keluarga kita, saya mohon semuanya dijaga sehat. Bagaimana supaya kita sehat? Ya tadi. Saya kepingin jenengan semua sehat, keluarga saya sehat. Oke? Nanti penanggap juga sehat, tamu-tamu kita juga sehat. Itu harapan kita, Pak. Oke? Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan pada jenengan gimana sih keadaan COVID yang saat ini di wilayah kami. Untuk itu, Bu Dokter, saya silakan untuk bisa menyampaikan, nanti bisa Pak Dwi, sebagai informasi dari panjenengan semua. COVID yang ada di wilayah kita Gambiran ini akan disampaikan oleh Dinas Kesehatan. Semoga Bu Dokter. Assalamualaikum. Ya, di wilayah kerja saya di Puskesmas Yosomulyo sampai saat ini yang positif adalah 33 orang. Ya. Dan bahkan para tenaga kesehatan karyawan saya itu juga banyak yang positif. Dengan adanya peningkatan kasus COVID-19 sudah seharusnya kita menjaga agar tidak bertambah kasus tersebut. 60 orang yang terkonfirmasi atau yang positif, Bapak. Oke, tadi sampaikan Yosomulyo, Gambiran, Desa Gambiran ada 18, Pak Haji, Pak Kades. Oke, Yosomulyo ada 5, Pak Sedes. Pringkerjo ada 10, Pak Kades. Sedangkan untuk Jajak ada 16. Ini perkotaannya sebetulnya juga padat. Untuk Purwodadi ada 5, Kuringin Agung ada 6. Kuringin Agung ada 20, juga bimbingan Puskesmas Jajak ada 27, di Yosomulyo ada 23, total ada 60. Yang meninggal di Jajak tadi berapa? 3. Oke. 3 meninggal yang ada di Jajak, yang di Yosomulyo berapa yang meninggal, Bu? Ada 6. Ada. Ya, semuanya 6. Jadi Gambiran kita punya 3 yang meninggal, Yosomulyo ada 2, Rini Beja ada 1. Nah itu. Jadi Pringkerjo yang meninggal 3, Yosomulyo 2, Pringkerjo 1. Ya ini ada 6 yang meninggal dari 33, Jajak ada 3 yang meninggal dari 27. Bapak sekalian, seperti sampai kemarin
kemarin disampaikan kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan bagaimana pemutusan rantai virus ini. Saya kira jenengan sebagai pelaku seni sudah mengapresiasikan, sudah mendukung bahwasanya jenengan juga ikut memutus rantai penyebaran virus corona ini. Yaitu dengan seperti ini, mungkin juga jenengan semuanya. Terima kasih. Sehingga jenengan sudah membantu pemerintah di dalam menghentikan penyebaran virus corona ini. Kan gitu, Pak? Ini mungkin. Nah, terima kasih. Semoga ini tetap kita budayakan kita untuk berjaga 3M tadi, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Jadi kita mulai sekarang ini kita adaptasikan sebagai kehidupan baru. Nah, Bapak sekalian, sampaikan seperti itu. Nah, mungkin sebelum nanti kepada Pak Kapolsek, Pak dan Ramil dan saya, mungkin dari desa ada yang disampaikan. Saya Pak. Saya mengaku apa yang disampaikan atau yang disampaikan baik dari mereka sahabat-sahabat semua maupun dari tim kesehatan. Dulu awali pertama kali dilantik jadi kepala desa, saya selalu diingatkan agar supaya membuat kebijakan yang diarahkan seminimal mungkin dari kepentingan saya mau itu. Karena di situasi seperti ini kesenjangan semakin melebar, semakin jauh. Yang pertama kaitannya dengan apa itu situasi daerah kita Banyuwangi. Apa yang disampaikan dokter tadi, Banyuwangi ada pada zona oranye yang berbeda. Ada 5 skoring, ada 5 penilaian di Pulau Jawa. Di daerah-daerah yang ada di wilayah Pulau Jawa itu ada 5 penilaian. Saya pernah membaca di sini. Bisa selanjutnya barangkali ada yang disampaikan oleh Pak dari Polsek. Jangan lama-lama, sedikit saja. Tekin lampu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang seharusnya Pak Kapolsek hadir di sini. Antar Pak. Yang seharusnya Pak Kapolsek hadir di sini karena ada sesuatu hal di Banyuwangi, beliaunya tidak bisa hadir. Jadi kami yang ditugaskan itu menghadiri kegiatan. Bapak Camat yang saya hormati, yang kepala desa, dan sampai saat yang wakili bisa menyikapi perkara yang saat ini kita lakukan audiensi di sini. Jadi gini Bapak ya. Jadi kami dari pihak kepolisian sampai saat ini mulai dari awal pandemi sampai sekarang kita masih belum bisa diizinkan untuk mengeluarkan surat izin ataupun surat lainnya terkait pengumpulan massa. Jadi mungkin kalau rekan-rekan ingin melaksanakan kegiatan yang sifatnya hiburan seperti janger, mungkin wayang dan lainnya, di sini sudah ada SOP yang sudah kita terima dari pemerintah. Salah satunya untuk kegiatan seni janger atau wayang yang diberlakukan sampai pukul 23.00. Ya memang betul, mungkin dari masyarakat lain kok sampai jam 23 ragu. Selain itu mungkin dari pihak masyarakat yang menganggap mungkin kok sampai jam 11 kayak gitu, mungkin kayak gitu. Ya, karena gini, dari pihak pemerintah sendiri mungkin memberikan SOP kayak gitu. Mungkin oke lah dari pihak pelaku seni kita bisa memastikan bahwa pelaku seni nanti bisa memakai masker, jaraknya mungkin bisa diatur. Yang dikhawatirkan itu penonton. Kalau penonton kita tidak akan mampu, kita akan bisa untuk jaraknya mau pakai masker, saya kira tidak akan bisa.
kan kayak gitu. Makanya kayak pemerintah sendiri kayak kampusnya harus mengajak ke teror, tidak keluar. Karena apa? Sampai saat ini hiburan itu hanya untuk tamu undangan, bukan untuk penonton. Kan kayak gitu. Ya memang nggak pantas lah, karena panggung wayang masuk nih, teror memang nggak pantas. Tapi mau bagaimana lagi, gitu. Kita tidak bisa memutuskan. Kalau sampai bilang pemerintah Kecamatan Gambiran memutuskan diizinkan, mohon maaf, kita nggak bisa mengizinkan, kan bukan wewenang kita. Yang punya wewenang antara Polres dan Kabupaten, kita itu hanya kepanjangan tangan. Jadi mohon maaf, mungkin bapak-bapak ibu-ibu kalau jawaban yang kami berikan tidak bisa memuaskan dengan semua, mohon maaf, karena situasinya kayak gini. Ya, seperti kayak elektron yang di rekor mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Wassalamualaikum. Yang ingin sampaikan atau yang unek-unek panjenengan kita sudah tangkap. Intinya diberi kelonggaran kan itu. Nah, sekarang permasalahannya di Kabupaten Banyuwangi itu sebenarnya aturan itu sama, ya. Sama, beda. Karena kita di sini satu kabupaten Banyuwangi, jadi aturan yang dikeluarkan kabupaten itu sama. Bukan berarti kalau di mungkin tadi ada disebutkan kalau di Sadar, di Tugas, kalau di mana itu sebenarnya salah, ya. Karena apa? Kita buat aturan ini sebenarnya untuk kepentingan bersama, bukan berkelompok-kelompok. Kelompok ini, kelompok itu bukan. Sebenarnya seperti itu, ya. Jadi apa yang disampaikan di SOP itu sama, digunakan sama untuk Kabupaten Banyuwangi. Cuman, nah itu ada cumannya Pak. Ada kelonggaran yang diberikan, kan itu. Bukan berarti tidak boleh diberikan sebenarnya itu. Cuman kita harus memenuhi standar SOP-nya kan seperti itu. SOP-nya apa? Nah, saya kira sudah memahami. Ya, karena pandemi corona ini Pak, saya sampaikan ini berdampak bukan hanya panjenengan semuanya, perekonomian Banyuwangi atau Indonesia ini sebenarnya lumpuh. Ya. Ini mohon maaf saja, saya aja meracang ini di rumah yang biasanya saya itu menghabiskan telur itu 2 hari, sekarang setengah aja nggak habis lah 2 hari itu. Ya itu salah satu contohnya seperti itu. Apalagi panjenengan mungkin tidak itu mari ya, kita harus menyadari sepenuhnya dengan yang hampir 9 bulan kita itu kena COVID ini kita memang harus benar-benar punya rasa ini ya, rasa sabar, rasa bagaimana nanti suatu saat ini kan berakhir. Ini berakhir. Saya kira kalau kita sekarang ini Banyuwangi itu kalau kelihatannya seperti landai-landai Pak. Bapak sekalian, dari beberapa unsur elemen tadi sudah ada terwakilkan, baik audiensi dari 5 orang, dari Pak Kepala Desa, dari Dinas Puskesmas, dari Polsek, dari Koramil, dari Kecamatan. Bapak sekalian, sebetulnya sudah paham dengan semua. Tapi saya ingatkan kembali, masih ada yang belum pakai masker. Jadi memakai masker yang betul tadi seperti kata Ibu Dokter adalah seperti saya ini Pak, menutup hidung sampai dagu. Seperti ini pakai masker, tapi jangan salah. Oke, jadi harus tertutup. Ini sekali lagi kembali, tolong mulai kita berbuat disiplin,
supaya diri kita sehat, keluarga kita nanti di rumah sehat, rumah kita sehat, Banyuwangi sehat. Itu nggih. Bapak sekalian sampaikan. Nah, terkait dengan audiensi hari ini sudah agak paham dan lebih paham lagi bahwasanya dari segi yang terkonfirmasi sudah disampaikan. Dari bagaimana kita sudah melaksanakan preventif atau pencegahan supaya tidak mengembang namanya virus, sudah dilakukan pakai masker 3M tadi maupun operasi-operasi yang kita laksanakan selama ini, Pak. Jadi selama ini kami baik Korpimka bisa maupun semua lapisan masyarakat ini tidak sangat terganggu dengan adanya virus corona ini. Betul, dari sendi apapun, sendi pemerintahan terganggu, sendi ekonomi terganggu. Bagaimana, Pak? Ya tadi membantu melaksanakan protokol COVID atau protokol kesehatan. Dan satunya lagi kita tidak terlepas dengan protokol doa. Bagaimana juga, Pak? Ini doa kalau singkat kantor, Pak. Itu yang maha penguasa, maha pencipta. Itu semuanya. Dengan bisa di sini itu juga ada ridho izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau percaya Gusti Allah, semuanya ada yang mengatur. Diberi penyakit, diberi ujian, coba-cobanya juga ada yang mengatur. Bapak sekalian, terkait dengan audiensi ini tadi sampaikan, coba kita setel, Mas. Ini yang jelas kami semuanya disampaikan oleh Pak Kapolsek dan Pak Darabel tadi hanya satu aturan yang ada di Banyuwangi, yaitu SOP tadi dan Pergub nomor 39 tahun 2020. SOP coba kita cek lagi, kita baca kembali. Nah, artinya itu kecamatan itu kan ketua gugusnya Pak Camat. Ya. Nah, otomatis ketika memberikan rekomendasi, Pak Camat itu kan sudah memberikan tanda tangan untuk disampaikan izin atau pemberitahuan lah istilahnya ke Polsek. Jadi dasar kita untuk memberitahukan ke Polsek itu adalah rekomendasi dari Pak Camat. Apa seperti itu yang maksudnya yang bisa dilaksanakan Pak? Soalnya yang saya rapatkan ketika itu seperti itu, Pak. Jadi kita penanggap istilahnya tuan rumah, kita minta izin atau datang ke gugus tugas kecamatan untuk melaporkan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan hajatan. Kemudian di situ ada SOP untuk yang mau hajatan dan SOP untuk pelaku dan pekerja seni, Pak. Otomatis ketika itu semua sudah sesuai dengan checklist, Pak Camat memberikan rekomendasi. Di situ kan ada tanda tangannya Pak Camat atau ketua gugus kecamatan gitu, Pak. Jadi itu rekomendasi untuk kemungkinan Polsek. Kalau waktu rapat itu Pak Kapolresta mengatakan kalau Pak Camat sudah memberikan rekomendasi sesuai dengan cek Kapolsek untuk tidak memberikan izin. Itu waktu itu. Karena saya terlibat dalam pembuatan SOP tersebut. Ya, terima kasih. Itu Ada pertanyaan jenengan. Contoh nomor mana ini Pak? Nomor 6. Pelaku dan pekerja seni wajib menyediakan bukan. Mungkin nomor 9, Pak. Mungkin. Nomor 9. Ya. Nomor 9 sama dengan nomor tadi mana? Kita sampai dengan maksimal pukul 22 jam 10 22 khususnya wilayah hiburan Janger dan wayang itu adalah pukul 11 malam 23. Ya, Pak. Jadi sampaikan tadi seperti awal kami tidak bisa membuat aturan baru sesuai dengan SOP ini. Resmi. Itu sudah resmi, Pak, yang tadi sampaikan sehingga termasuk mungkin Pak Ki tadi karena ikut di pos itu. Oke, Pak. Oke. Kalau itu sudah resmi, Pak, kenapa Pak Kapolsek tidak mau menandatangani sesuai izin resmi yang disampaikan perwakilan tadi? Kenapa? Gitu, maksudnya gitu. Kami kan juga kepingin profesional, Pak. Kepingin main itu gak maling-malingan, Pak. Kepingin main itu tidak berisiko. Artinya gini, Pak Iwono, artinya begini, aturan ini kan sudah dibuat aturan seperti ini, pelaksanaannya pakai level tadi harus begini, mic juga harus ada kondomiknya seperti ini, tidak boleh ganti-ganti. harusnya berganti-ganti malah, Pak. Harusnya berganti-ganti, mic-nya sesuai. Tapi tetap kalau tidak berganti kita tetap pakai seperti ini, tidak boleh dilepas. Makanya tadi Pak Jeko dilepas aja, Pak. Jangan harus tetap pakai seperti ini, Pak. Khusus untuk harus pakai fleksibel kayak Pak ini,
mungkin Sudah kami lakukan. Sudah kami lakukan. Terima kasih. Sudah melakukan itu. Yang jelas sobat sekalian, kami akan berpedoman pada SOP ini. Oke. Gitu Pak Ki. Artinya apa ya Mas Yohan? Artinya tetap minta izin dari Sebentar Pak Eko. Iya, iya. Tetap kita Sementara pakai dari Pak Kapolsek tidak mengizinkan, tidak berani mengizinkan. Alasannya kenapa sesuai SOP itu? artinya Mbak, Nusa Bu Pak. Ini kita harus sama-sama menyadari bahwasanya kami dari kecamatan adalah meneruskan, menginformasikan, membina kepada masyarakat untuk melaksanakan ini. Kami wajibannya ke sana, membina, mengedukasi. Ini loh, kalau kamu mau lagi pelaku seni untuk hajatan ini, untuk orang hajatan diri, ini loh yang harus dengan laksanakan seperti itu. Terus solusinya Pak, biar kami tidak mengandung resiko dibubarkan, sementara tidak ada izin resmi dari Pak Kapolsek. Apa jaminan kami atas hasil keputusan audiensi pada hari ini Pak? Jaminannya pokoknya sampai sudah sesuai dengan SOP ini, silakan. Yuk. Kalau jaranan Pak ya, Jaranan itu nanya kan sih Pak? Iya. Kan daftar tulis di situ Iya. yang saya minta itu terus aturan di jalanan. Nah, itu harusnya Pak. Oke, Nusa Bu. Dengan baca itu kan aturan-aturan jalanan tidak ada. Nusa Bu. Itu tekniknya kan teknik malam Pak. Sementara jalanan siang. Nusa Bu, ini masih PR saya kalau gitu Pak. Karena juga tidak tertulis, saya juga belum tahu informasinya untuk jalanan. Maksud saya gini Pak, bukan berarti kita mengacu satu aturan itu bukan itu ya. Jadi maksudnya kita ambil jalan tengah, ya ambil jalan tengah ketika Pak Kapolsek seperti beliaunya tadi menyampaikan untuk tidak memberi izin, tapi kami menerima. Apa jaminan kami ketika nanti tidak dibubarkan gitu loh Pak? Jaminannya pokoknya dengan melaksanakan seperti ini ya. Sesuai SOP. Tidak akan dibubarkan oleh kami dari Polsek ini. Oke. Juga teman-teman, masalah untuk yang kegiatan siang, intinya itu sudah saya tanyakan kemarin waktu rapat. Masalah hiburan itu dari pagi boleh dilaksanakan, yang batas malamnya aja yang kita tentukan. Jadi kalau mau cari jalan nomor dimulai jam 6 sampai maghrib di boten nopo-nopo, insya Allah seperti itu. Batasan yang diberikan itu batasan jam malamnya, bukan jam siang. Kira-kira kuat aja, mulai isu sampai jam maghrib. Nah, itu jadi perlu saya jelaskan bahwa batasan itu hanya diberikan batasan malam, tidak ada batasan siang. Jadi itu. Jadi untuk kesenian malamnya Pak, tadi dari jadi oleh Pak Kapolsek tidak mengizinkan, secara resmi kami menghormati, tapi kita ambil tengah-tengah. Sing penting pemberitahuan dan kami akan melakukan protokolnya. Saya kepada tuan rumah untuk dalam satu poin ini memang ada batasan waktu. Mengapa dari Pak Kapolsek ini tidak mau mengeluarkan izin? Karena ada aturan di atasnya. batas akhir tampilannya durasinya maksimal. Siasati saja. Bener wayang jam 10 tas mangkat, mangkatnya jam 10 isu sampai jam 10 malam. Bisa kalau gitu kira-kira. menanggapi Pak. Saya nanggap dulu. Jadi dijono gitu Diono. Karena itu pun project betul-betul Pak Temungnya ada 120 tanggal gagal. Ya, karena penanggapi enggak padahal wayang jangan semakin malam semakin sepi kan oke. Jangan wayang semakin malam semakin Jadi seperti itu. Mengapa dari Polsek juga tidak mengizinkan tadi saya sampaikan ini karena ada aturan di atasnya ya. Instruksi Presiden tahun 2020 yang sudah ya dalam kepres ini mungkin dari rekan-rekan yang seni yang di tingkat kabupaten kan sudah disampaikan juga ya. Sampaikan juga dalam 10 padahal yang bikin SOP juga Pak Kapolresta juga. Iya itu yang Perbu
tapi ada aturan di atasnya. Makanya yuk mari kita bersama-sama menyiasati apa yang kita laksanakan di masyarakat. Ini seperti itu aja ya. Kita nggak usah wah ning kono wangel ning kono gak iso ya. Saya juga pelaku seni yang ada di Jajak ya bukan hanya jaranan ya, Janger TS yang sekarang lepek-lepek itu ya, itu juga seperti saya juga ingin ya Janger yang ada di tengah-tengah kota Jajak ini hidup kembali sebetulnya ya, ini seperti itu. Oke, monggo ya, kita bersama-sama mensiasati ya demi keamanan ketertiban. Yang penting kita disiplin SOP di dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades Jajak, Pak Suparno. Ada yang ini sudah pukul 11.33, sudah 1 jam setengah kita berwajah dengan panjenengan semua. Intinya harus sampaikan bahwasanya pelaksanaan untuk audiensi ini, hasil audiensi ini, bahwasanya Bapak sekalian untuk melaksanakan kegiatan seni yang jelas harus bekerjasama dengan penanggap, penyelenggara, dan supaya melakukan sesuai dengan protokol COVID, protokol kesehatan ini sudah ada semua, Pak. Nah, kedua, yang saya tekankan kesimpulannya adalah tetap kita berpedoman semuanya pada SOP yang ada. Saya kira itu, mohon maaf manakala kurang pajak dengan, Bapak sekalian, kami tidak sebagai pemuas jenengan. Tapi setidaknya ini sudah kami sampaikan jenengan sesuai dengan SOP dengan aturan yang ada. Demikian saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.